menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pendidikan Agama Islam PAI kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Baik teman-teman, tema kita pada pekan ini adalah pengalamanku. Tema ini adalah tema terakhir di pekan ini. Minggu depan sudah berubah tema, yaitu tema 6. Nah, pengalaman terdiri dari 2 bagian, yaitu pengalaman baik dan pengalaman yang tidak baik. Pengalaman baik biasanya membuat kita bahagia, senang, ceria, dan selalu teringat-ingat dalam pikiran hati kita. Sedangkan pengalaman yang tidak baik membuat kita bersedih, tidak nyaman, dan sebaiknya pengalaman yang tidak baik itu dilupakan saja. Jadikan itu sebagai pengalaman saja. Adapun subtemanya pada pekan ini yaitu pengalaman berkesan. Coba teman-teman punya pengalaman berkesan apa? Ya, tentu punya ya, dan lebih dari 1. Nah, kita akan lihat pengalaman berkesan berikut ini, yaitu ketika kejadian menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah adalah idola seluruh manusia di dunia. Tentunya ketika kita didatangi orang yang kita sayangi, kita cintai, kita rindukan, itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi kita. Begitu juga kaum Madinah saat itu menyambut kedatangan Rasulullah dengan bahagia. Ketika itu panas kian terik. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan Rasulullah SAW berteduh pada selendang Abu Bakar saat itu. Lalu penduduk Madinah berkumpul mengerumuninya. Nampak ketenangan dan kebahagiaan menaungi mereka. Kaum wanita dan para budak berseru menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan, Muhammad SAW telah datang, Rasulullah SAW telah datang, Allahu Akbar, Muhammad datang. Mereka sangat senang menyambut ataupun melihat kedatangan Rasulullah. Abu Darda radhiyallahu anhu, salah satu yang menyaksikan peristiwa itu, mengisahkan, kata Abu Darda, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih bergembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman, saat itu kaum Madinah senang sekali Rasulullah datang. Kita pun begitu ya, ketika bertemu Rasulullah tentunya akan senang. Nah, doakan kita semua ya, di surga nanti bisa bersalaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah gitu. Karena Rasulullah adalah manusia teladan, manusia yang kita cintai, kita rindukan. Suatu saat nanti semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya atau pertolongannya. Nah, adapun lagu temanya berikut ini tentang pengalaman yang berkesan. Kita nyanyi sama-sama ya. Hendak melihat
sudah ke materi pendidikan agama Islam baik kelas 1 yang terbaru pekan ini. Pekan ini materinya yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, kita simak bersama-sama ya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah, seperti surat-surat pendek lainnya yang tercantum dalam juz 30. Lalu, berikut ini adalah bacaan surat Al-Ikhlas. Kita perdengarkan ya bagaimana cara membacanya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu teman-teman ya, bacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dengan nada umi. Terkait surat Al-Ikhlas, ada kisah yang menarik mengenai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisah apakah itu? Kita simak bersama ya. Yaitu seorang Muawiyah bin Muawiyah Al-Ladsi. Ketika dia meninggal, Rasulullah SAW melakukan takziah ke rumahnya kepada Muawiyah ini. Alangkah kagetnya Rasulullah SAW ketika itu. Ia mengetahui bahwa ada ribuan malaikat yang turun serta mendoakan sahabat Muawiyah. Masya Allah, malaikat langsung teman-teman yang mendoakan Muawiyah. Bahkan karena banyaknya malaikat yang datang, membuat cahaya matahari mampu tertutupi hingga suasana menjadi redup. Ternyata, apa ya yang membuat itu semua terjadi? Ternyata semasa hidupnya, Muawiyah sering berzikir dengan membaca surat Al-Ikhlas yang tadi teman-teman dengar. Kala duduk, Muawiyah membaca Al-Ikhlas. Demikian pula ketika ia berdiri juga membaca surat Al-Ikhlas. Dalam situasi apa saja, sang sahabat ini juga selalu membaca surat Al-Ikhlas sebagai rutinitas untuk berzikir. Masya Allah ya, manfaatnya ataupun hikmahnya luar biasa dari kisah ini. Jadi Muawiyah ini sering atau berzikir menggunakan surat Al-Ikhlas, sehingga ribuan malaikat turut serta mendoakannya. Nah, tibalah pada kesimpulan teman-teman tentang materi ini mengenai surat Al-Ikhlas. Tadi surat Al-Ikhlas terdiri dari ayat 1 sampai 4. Nah, bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah, seperti surat-surat pendek lainnya yang ada di juz 30. Adapun hikmahnya pembelajaran hari ini yaitu dari materi ini kita dapat mengetahui bahwa secara umum surat Al-Ikhlas berisi tentang ketauhidan atau keesaan dengan menunjukkan sifat Allah yang Maha Esa. Tadi di belakang ayat ada kata ahad. Ahad artinya satu, esa. Sesuai dengan disebutkan pada ayat pertama yang tadi ya, dengan berbunyi artinya dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, teman-teman, untuk proyek pekan ini sebagai berikut. Lihat.
Proyeknya, gambarlah contoh sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama sebagai wujud dari pemahaman kisah surat Al-Ikhlas. Dari surat Al-Ikhlas ini juga kita bisa belajar sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama dari artinya. Contohnya, gambarnya seperti yang di layar ini. Ada seorang kakak yang memberi makanan kepada anak-anak. Nah, itu adalah sikap peduli kepada sesama. Gambarnya bebas ya teman-teman. Teman-teman menggambar apa saja yang menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama. Yang di layar hanyalah contoh. Dikerjakan di buku gambar dan diberi keterangan proyek PAI. Oke, itu ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dengan fokus. Ustazah mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dari video ini. Semoga kita selalu meneladani ataupun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan Google Meet.